bahwa tidak semua orang menyadari ada rahasia amalan doa mustajab Nabi yang bisa mengubah takdir yang buruk menjadi yang terbaik. Ada 3 amalan penting dan doa mustajab Nabi yang bisa mengubah takdir sehingga kita tidak berprasangka jelek kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini saya akan bagikan tentang takdir. Ada 3 amalan penting yang harus kita ketahui agar kita tidak berprasangka jelek kepada Allah. Simak hingga selesainya video ini agar bisa secepatnya ada perubahan dalam kehidupan ini. Hidup, mati, rezeki, dan jodoh bagian dari takdir dalam Islam yang dikenal dengan istilah qada dan qadar. Meyakini adanya qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Tidak sempurna iman seseorang muslim jika tidak meyakini adanya takdir Allah. Penting untuk dipahami bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Qada dan qadar, hubungan antara kedua istilah ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana. Ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itulah yang dinamakan qadar atau takdir. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak sekali masalah yang kita hadapi dalam hidup membuat kita merasa kesulitan. Tidak jarang hal itu membuat kita sering menyalahkan takdir, berprasangka jelek kepada takdir. Padahal kehendak dan ketentuan yang merupakan takdir Allah adalah yang terbaik. Tentu bukan tanpa alasan mengapa takdir Allah adalah yang terbaik. Sebab ada hikmah di balik setiap masalah dan peristiwa yang kita hadapi dalam hidup. Simak sabda Rasulullah yang berkaitan dengan takdir tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku begitu takjub pada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya." Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada takdir yang buruk, semua takdir Allah adalah yang terbaik. Kalaupun memang ada peristiwa atau kejadian buruk yang terjadi dalam hidup kita, tentu ada maksud di baliknya. Bahwa manusia saja yang menganggap takdirnya buruk, padahal manusia tidak pernah tahu itu baik atau tidak baik baginya. Hentikan pikiran seperti itu berprasangka jelek atau buruk kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah berfirman sebagai berikut, "Aku selalu menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan." Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Kalau berprasangka bahwa takdirnya buruk, secara otomatis Allah akan menimpakan keburukan kepada kita. Sebaliknya, bila mana menerima dan berprasangka baik, insya Allah memberikan ganti hal yang baik dengan caranya Allah. Mulai dari sekarang, berprasangkalah hatimu dengan baik atas setiap peristiwa dalam kehidupanmu, baik yang dirasa enak atau tidak mengenakan dalam hidupmu. Tumbuhkan energi positif dalam hatimu, insya Allah semua akan menjadi baik, insya Allah. Akan tetapi bahwa sesungguhnya ada hal yang bisa mengubah takdir, suatu takdir yang bisa diperbaiki selagi berusaha memperbaiki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jelaskan bahwa takdir dan ketetapan Allah meski demikian bukan berarti ketentuan ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diubah sama sekali. Ada beberapa amalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar dapat mengubah takdir menjadi kebaikan. Antara lain yang pertama, beramal kebaikan. Melakukan amal kebaikan merupakan salah satu cara untuk mengubah takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada hadis berikut ini. Beramallah kamu sekalian karena beramal berbuat kebaikan atau beribadah akan mengubah sesuatu yang buruk yang telah ditentukannya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan panjangnya usia kita yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala pun dapat berubah jika kita gemar melakukan amal kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, tiada yang dapat menambah umur seseorang selain amal kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Kemudian yang nomor 2, sedekah dan silaturahim. Amalan lain yang dapat mengubah takdir adalah sedekah. Hal ini didasarkan pada hadis berikut ini. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah dan menolak ketentuan yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Selain sedekah, silaturahim juga dapat mengubah takdir, bahkan memanjangkan umur, seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Ya'la Al-Hambali berikut ini. Sesungguhnya sedekah dan silaturahim itu dapat menambah umur dan menolak ketentuan buruk yang tidak disukai dan ingin dijauhi. Kemudian amalan penting yang lain yang dapat merubah takdir. Yang nomor 3, berdoa dengan pilih doa yang tepat. Takdir Allah adalah yang terbaik dan tidak ada siapapun yang dapat menolak takdir Allah. Akan tetapi kita bisa berdoa untuk memohon kepada Allah agar dapat mengubah takdir. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, Ahmad dan Ibnu Majah mengatakan bahwa tiada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ini ada doa yang mudah dihafal, singkat, pendek, isinya padat, mencakup secara detail kesemuanya, detail kehidupan kita. Doa ini insya Allah akan merubah suatu ketetapan yang buruk menjadi suatu ketetapan yang baik, asalkan kita dawamkan, istiqomahkan, dan yakin doa tersebut dikabulkan Allah. Berikut doanya. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'itahu li khaira. Yang artinya bisa saya jelaskan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka sesungguhnya anta ja'al, jadikanlah, wujudkanlah yang tak ada menjadi ada. Jadikan sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin, yang jauh jadi dekat. Itulah taj'al atau ja'al. Kemudian kula qada'in, kata-kata kula menunjukkan setiap detil atau semuanya di setiap sisi kehidupan kita. Misalkan dari pekerjaan saya, jodoh saya, rezeki saya, istri saya, anak saya, mati hidup saya, sehat saya, sampai pakaian dan makan saya ya Allah, apapun yang Allah dalam sisi kehidupan saya, semua detil kehidupan saya, ketetapan yang kau takdirkan, qada'itahu li khaira, yang kau tetapkan untuk kami semua adalah takdir yang terbaik menurut engkau. Jadi doa itulah dari hati dan harus yakin
harus paham dengan cara merasakan kalau engkau lagi berdoa, lagi berhadapan dengan Allah, engkau lagi berbicara langsung dengannya. Paham dan yakinlah kalau doamu ini disaksikan, didengarkan Allah. Maka dengan itu berprasangka baiklah dan berharap dengan yakin doamu dikabulkan Allah. Demikianlah amalan Rasulullah. Ada 3 poin yang harus kita istiqomahkan tiap hari. Dalam keadaan apapun, bacalah doa tersebut. Insya Allah, Allah akan mendengarkan dan mengabulkan hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah ahsana jasa wa jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.